ketika sakit, ketika miskin, ketika terjadi macam-macam sudah yang tidak enak. Begitu ditunjukkan, mereka berkata hatta yatamanna ahlul afiyah, orang yang sentosa, ayyakunu min ahlil balaya, agar ia dijadikan Allah golongan orang yang terkena musibah, kena ujian. Karena mereka tidak tahu, kayak kita ini kan tidak tahu Pak ya, keadaan kita masing-masing kita tidak tahu. Maka kita minta yang afiyah. Idza sa'altumullah fas'alullahal afa wal afiyah. Kalau kau minta sama Allah sesuatu, kau minta dua, kata Nabi. Satu, al-afwa. Afwa ini diampuni kesalahan tanpa disiksa. Sampean punya dosa, seharusnya memang disiksa, dimaafkan, cuman tidak disiksa. Ada orang dimaafkan tetap disiksa. Ya, kita minta afwa ini diampuni dosanya, tidak disiksa. Makanya waktu malam Lailatul Qadar itu perbanyak doa itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Ya, Allahumma innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang afu, maha pemaaf, karim, maha dermawan, maha mulia, tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu. Dan afiyah itu tidak semuanya kelihatannya enak, enggak. Kadang-kadang termasuk, maaf, dalam kitab Iqadul Imam diterangkan, bahkan para sahabat Nabi itu minta afiyah. Sahabat-sahabat Nabi semuanya, karena gurunya Rasulullah langsung, beliau minta afwa semuanya. Allahumma inna idza sa'altumullah fas'alullahal afiyah. Mereka semuanya minta afiyah. Tapi dalam prakteknya Sayyidina Umar mati dibunuh. Apa mereka tidak minta afiyah? Minta afiyah. Afiyahnya apa? Ya mati terbunuh dalam kondisi syahid. Tetap matinya syahid. Sayyidina Utsman dibunuh. Apa mereka tidak minta afiyah? Mereka minta afiyah, tapi nya mati syahid. Sayyidina Ali apa tidak minta afiyah? Sayyidina Ali minta afiyah, tapi matinya pun mati syahid. Ya. Padahal Sayyidina Ali kalau sekarang, kalau pendekar, Sayyidina Ali itu pendekarnya pendekar. Kalau di sini ada orang sakti, kiai-kiai yang sakti, ditembak tidak mempan, dibacok nyala ya. Sayyidina Ali itu saktinya luar biasa loh. Ada kalau tidak salah Datsur ya, ketika mengenyek menghina Rasulullah, dia tantang, dia kelahi sama Sayyidina Ali. Dia bawa pedang, Sayyidina Ali cuma bawa kayu, kurang apa lagi. Ketika perang Khaybar, itu pintu Khaybar itu ditarik sama Sayyidina Ali, dilempar ya, karena kalau pintu Khaybar itu tidak terbuka, orang Islam tidak bisa masuk ke benteng itu, dibongkar sama Sayyidina. Maka di atasnya itu ditumpahkan cairan panas. Jadi kalau mau dekat pintu siram jor, mau ini jor. Itu sama Sayyidina Ali dibongkar, dilempar pintu Khaybar. Begitu sudah jatuh pintunya, selesai perang mau dikembalikan pintunya, selesai perang baru pasang lagi, diangkat orang 40 tidak kuat. Nah, biasa kan kadang-kadang ada orang kejadian kebakaran kulkas diangkat sendiri. Nah, waktu itu ya kulkas diangkat sendiri, bisa keluar di kulkasnya. Waktu itu begitu selesai mindahkan lagi, 4 orang tidak kuat. Nah, itulah keanehan itu ya. Jadi kalau pas terjadi sesuatu yang tidak enak sama orang, sampean baca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas berbagai macam keadaan.
keadaan dia yang gitu, mungkin itu yang terbaik diberikan Allah. Keadaan sampean yang seperti ini, itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Itu. Wala yusmi'hu dzalik, rawahu Najjar an Jabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula, kalau engkau melihat seorang laki-laki. Nah, ini disebutkan orang laki-laki. Kenapa? Sebab ini masalah ke masjid ya. Idza ra'aitumur rajula, kalau kau lihat orang laki-laki ya'tadul masajid, yang dia membiasakan datang ke masjid. Nah, ini yang ditekankan, memang ke masjid itu laki-laki. Perempuan bang. Nah, Sayyidah Aisyah ketika tanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana dengan kalau seorang wanita yang pergi ke masjid? Wanita jangan disuruh ke masjid, tapi kalau dia datang ke masjid jangan diusir. Ya, kalau sudah datang ini, ke masjid, keluar. Nggak, jangan, biarin aja. Ya, jadi yang ditekankan ke masjid siapa? Laki-laki. Nah, kalau perempuan ke masjid itu ada ketentuannya. Di antaranya tidak seronok. Artinya kalau berpakaian yang sopan. Sebab wanita ini jalannya tidak kayak laki-laki. Perempuan itu mengandung aurat. Beda dengan laki-laki, kalau jalan biasa aja normal. Kalau wanita ini ada seneng ditongkrongin setan. Di depan setan, di belakang setan. Kok bilang gitu? Nabi katakan al-mar'ah, wanita, idza akbalat syaiton, kalau menghadap itu setan. Maksudnya bukan orangnya setannya, di depannya itu ada setannya. Idza adbarat, kalau membelakangin setan. Mana? Di pantatnya itu loh. Jadi kalau pantatnya jalan, ya Allah, daldul. Itu maaf, tanyakan semua laki-laki. Itu kadang matanya ngelihat ke pantat juga. Ya, dilihatin pantatnya jalannya daldul. Sama aja peribahasa orang bilang punyaku punyamu. Setannya geli. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, aku berjalan di belakang wanita. Berjalan di belakang wanita lebih aku takuti, kata Sayyidina Ali, dibanding aku berjalan di belakang harimau yang lapar. Ada harimau lapar, kita berjalan di belakangnya. Dengan wanita, kata Sayyidina Ali, aku berjalan di belakang wanita. Aku lebih takut berjalan di belakang wanita. Kenapa? Karena wanita kalau berjalan di belakang wanita, apalagi mata kita mata keranjang kan, mata buaya, ngeliatin terus daldul. Itu maaf, itu keluar di benaknya ini, di otaknya ini sesuatu yang tidak baik. Dan kalau maaf, dakarnya laki-laki udah berdiri, hilang akalnya. Idza qamat dzakar, kalau dzakar ini berdiri, dhahaba aqlu, akalnya orang laki-laki itu hilang. Nang di pikirannya itu doang. Makanya maaf, wanita itu dilarang menolak ketika suami minta. Ayo tanyakan nih suami-suami, nah kalau pas kepingin hajat apalagi udah berdiri terus ditolak, saya tanya sakit hati apa enggak? Jujur ya, jengkel apa enggak? Bahasanya kalau itu sakitnya tuh di sini ya. Makanya kadang-kadang marah betul. Sampai yang di kejadian di Sulawesi itu kan ada seorang suami mencekik istrinya gara-gara minta nggak dikasih. Umur berapa? Tahu lah pian, bukan umur 30. Kakeknya itu umur 75, neneknya 73, dibunuh sama suaminya sendiri gara-gara malam itu minta nggak dikasih. Menurut akal logika umur 75,
tapi namanya nafsu ya kalau. Maka sampai Nabi katakan seandainya seorang wanita berada di atas kendaraan, udah naik mobil, bar mobil lah, ontah kah, dipanggil suaminya, "Dek sini," mana? Masuk kamar. Maka wanita tidak boleh menolak permintaan suami. Itu. Wah ini menang nih laki-laki ini, ya gitu. Sampaikan ya. Kalau di sini ada istrinya, nanti kalau malam tadi kasih ingat tuh kata guru tadi, harus dikasih ya. Itu. Makanya wanita ini sebenarnya Pak ya, tugasnya tidak berat. Wanita itu tidak perlu harus puasa Senin Kemis banyak puasa, enggak. Jangan juga sholat malam banyak, enggak. Nabi itu cuma ngasih 3 supaya masuk surga. Al-mar'ah idza shollat khamsah. Nih ujar Nabi, sholatnya cuma 5 waktu doang. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wa shomat sahroha, puasa cukup Ramadan doang. Dalam hadis ada 2 hadis, yang satunya wa adat zakat amaliyah. Kalau kebetulan dia itu kaya, duitnya sendiri, sampai keluar zakat dia keluarkan zakatnya. Tapi dalam keterangan hadis yang lain tidak disebutkan masalah zakat. Wanita cukup salat 5 waktunya, taat kepada suami, berpuasa Ramadannya. Nah yang ketiga ini yang berat, wa ata'at zaujah, taat sama suaminya. Dakhalatil jannah min ayyi babin sa'at. Kalau 3 ini terpenuhi, dia cukup sholat 5 waktunya tepat waktu, Ramadan tak sia-siakan dia, bakti sama suami, ujar Nabi, silakan masuk wanita ke dalam surga melalui pintu mana yang dia suka. Pintu mana yang dia suka. Pintu 1 boleh, pintu 2 babus salam silakan. Nah kalau laki-laki cuma masuk pintu 1 aja, masuk surga situ aja. Wanita enggak. Cuman, nah ini cumannya, aku lihat neraka, wa aksaru ahliha, paling banyak penduduk neraka, an-nisa, orang-orang wanita, wal ahniya, dan orang-orang yang kaya. Wa ra'aitul jannah, dan aku melihat surga, wa aktsaruha al fuqara, aku melihat orang-orang nang fakir, orang-orang nang susah. Jadi wanita kalau ke masjid nang rapi, pakai mukena. Udah kalau sudah pakai mukena, ndak kelihatan lekuk-lekuk badannya. Ya kalau dada tidak kelihatan karena mukenanya longgar. Pantat pang tertutup. Sebab nongkrongnya setan itu di situ. Ya, di dada sama di mana? Di pantat. Udah pakai bajuan yang rapet, kayak baju kayak stocking itu nah ya. Dadanya kelihatan terus jalan, getar semuanya bumi itu nah. Itu laki-laki ngelihat. Ya. Makanya Nabi sampai pesan, an-nisa as-shalah, 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 jagaan sholat. An-nisa, jagaan istrimu, wanita-wanita. Dalam hadis yang lain, fa inna dunya khadiratul hulwah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Nih pesannya Nabi, takut kau dengan dunia, takut dengan wanita. Dikhususkan lagi, dunia itu wanita juga dunia, tapi lebih spesifik lagi. Karena apa? Di dalam Quran, inna kaidakunna azim, tipu dayamu wahai wanita sangat besar. Jadi tipu daya wanita ini ngalahkan tipu daya setan. Kalau setan cuma bisikin sampean, kalau wanita itu kelihatan sampean. Makanya dalam bab masalah zina itu wanita ditaruh di depan. Az-zaniyatu waz-zani, wanita yang berzina
dan laki-laki yang berzina. Tapi masalah mencuri, laki-laki didahulukan karena kebanyakan yang mencuri itu laki-laki. Wasariku wasarikatu. Itu. Jadi kalau ibu-ibu ke masjid nang rapi, bagus, baju pakai mukena langsung, nang ditenteng sajadah aja, enggak masalah ya. Jangan pakai baju nang apa namanya, sempit-sempit ya. Kasihan yang ngelihat, kasihan. Apalagi anak gadis-gadis ya. Makanya sampai kita ke kuburan, wanita jangan ikut. Ini kebersihan di Samarinda ini ibu-ibunya ikut semuanya. Betulan jadi fitnah. Itu nyata fitnah, Pak. Saya pernah, maaflah, kejadian sendiri, bukan pada orang, yang pada saya sendiri. Waktu saya ngubur di Sungai Kledang, kebetulan keluarganya minta tolong dianu guru dibimbing nguburnya. Iya, namanya suruh. Begitu saya di pinggir lubang di lubang kuburan, yang ngelihat gini, tidak sengaja, yang tidak tahu memang tangan saya ini nempel pada dada seseorang. Kok beda rasanya, empuk-empuk enak gitu loh ya, nyes gini. Sebab kalau yang kanan keras, laki-laki kanan, sebelah kiri perempuan. Tak liatin gini, ya paling umur 17 lah, nempel di tengah-tengah lagi buat. Dek ini saya astagfirullah. Dek, minggir. Coba setan ngomong, lanjutkan katanya. Pura-pura enggak tahu kita ya kalau. Tapi reaksi itu langsung nyata. Kena sini turun ke bawah. Ya Allah, minggir. Suruh minggir. Jadi betul itu. Kedua saya di Damanhuri, nalkinin saya. Lagi nalkinin, di bawah ada cewek pakai kaos yang longgar itu loh. Terus kerudungnya di apa namanya? Bukan kerudung jilbab, bukan kerudung yang ditempel gini. Nah tuh dibawa ke manrob, buka kelihatan gunung duanya. Astagfirullahaladzim. Lalu dia di bawah saya, di bawah ininya turun yang apa namanya, kaosnya itu. Beda lagi dengan yang di rumah. Nah, di situ istri sudah umur 40 lebih, ini masih umur 17. Setannya tambah gede, astagfirullah. Jadi nalkini tidak konsentrasi lagi sudah. Ya, maaf, ini pesan saya, jangan. Habib Hamid ya, Al-Kaf waktu mengubur ini di tempatnya Kiai Usman Ibrahim ya, Ulun, Guru Jamal, Guru Udin waktu itu. Itu ada ibu-ibu nang masuk di dalam ruangan pekuburan, padahal rumah sendiri loh. Ya, Habib Hamid waktu itu tidak mau nalkinin. Keluar ibu-ibu, keluar. Saya tidak mau nalkinin katanya. Nah, jadi maaf, ini pesan, kalau pas ada keluarga meninggal, suami kah, orang tua, nangulun pesan, ibu-ibu tidak usah ikut. Itu tanda cintanya kepada almarhum, menyelamatkan daripada fitnah. Jadi wanita itu ibadahnya gitu-gitu aja, mampu menjaga diri, bukan kayak laki-laki banyak tahajud, banyak. Enggak, wanita cuma sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya. Kalau sunnah pang masih berhubungan dengan suami. Sampai jangan sholat malam dulu kecuali sudah meridhokan suami. Mas, bolehlah saya sholat malam? Sudah boleh, enggak apa-apa. Artinya mungkin kewajiban pian udah terlaksana, menyenangkan suami, membahagiakan suami. Ibu bikin air kopi ya, bikin teh, itu ibadah kayak haji sudah. Nenenin anak itu jihad pian. Ibu-ibu nggak usah berperang, ting bawa papa pedang, bawa teman, nah pian nenenin anak pian itu sudah jihad. Enteng wanita itu, kerjaannya enteng, tapi surganya paling gampang. Tapi kebanyakan malah tidak lulus. Gara-gara apa yuk? Nih, dosanya wanita paling banyak karena lesannya.
Dosa laki-laki paling banyak karena matanya. Idza ra'aitumur rajula, kalau kau melihat seorang laki-laki ya'tad itu biasa sudah. Hari-hari kelihatan di masjid. Bahasa kita wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu dicentelkan di masjid. Ke meninjau ketemu, ke Islamik lagi pas kapan lo ketemu di masjid sholat duhur, berangkat ke Balikpapan ketemu di masjid Balikpapan. Jadi ketemunya ini mesti di masjid, bukan di mana-mana. Setiap azan pikirannya ke masjid, belum azan udah sibuk dia jualan di pasar, belum azan kurang seperempat jam bingung dia sudah, atau bepergian mau masuk waktu duhur asar pikirannya ke masjid. Nanti kalau ada masjid berhenti ya. Perjalanan nanti kalau ada masjid cari masjid yang enak. Maksudnya enak ini tempat sucinya, kencingnya ya. Kalau tempat kesucian bukan enak masjidnya, enggak. Kalau saya bilang cari masjid yang enak, bukan masjidnya yang besar, enggak. Cari tempat kesuciannya yang paling bagus. Sebab paling banyak masjid itu yang tak terjaga kesuciannya itu WC, jamban ya. Kalau itu mengapa lagi kalau ada masjid kencingnya berdiri, payah itu sudah. Bukan hotel ya, kencing berdiri. Kalau sudah berdiri itu alamat kesucian tak terjaga. Kencing itu kenceng loh Pak. Kalau dikasih speedometer mungkin 300 km per jam itu. Cuma tidak ada meterannya aja Bang. Nah itu kalau berdiri tempias ke celana, tempias ke celana dalam. Kayak di Masjid Darussalam itu, saya lihat itu orang dari pasar taruh air di atas itunya, apa namanya, pispot itu ya, atas bawa gayung taruh gini. Begitu selesai kencing langsung tangannya dimasukkan gini, cuk, dikelucurkan ke itunya. Habis itu dioles-oles gini. Nah, lucu lah, tangannya najis semuanya, masukkan lagi ke air, ginikan lagi. Itu artinya meratakan najis. Apalagi yang diguyur, kerujuk-kerujuk, ketempias ke celana. Itu mau sholat usolli, namanya udah dicoret. Belum usolli fardhu duhri, namanya udah dicoret. Kenapa? Sebelum masuk rukun, di situ ada syarat. Sebelum orang ijab kabul, kalau resmi lah datang ke KUA, maka KUA minta satu keterangan RT, KTP, KK. Ya kalau pian mau ngomong mau nikah, cuman tidak mau nyerahkan KTP sama KK, biar pian datang ke KUA 3 hari 3 malam, bahkan sebulan tiap hari datang, KUA tetap tidak nikahkan sampean. Karena apa? Syaratnya tidak tercukupi. Pian sholat syaratnya suci, suci hadas kecil, suci hadas besar, suci pakaian, suci tempat. Itu harus. Kalau ndak, begitu sholat maaf celana dalamnya udah kotor semuanya, usolli namanya ndak ada sudah, orang dia ndak suci. Tapi kalau bersih, makanya ujar Nabi, aktsaru balwa ummati, paling banyak ujian bala umatku di dalam alam kubur bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, tetapi apa? La yastabra minal baul, rata-rata tidak pernah menyelesaikan masalah kencing. Makanya kencing itu ada natru, ada tanah nuh. Kencing bapak-bapak satu ada namanya tanah nuh. Tanah nuh itu dehem. Untuk apa? Mendorong air kencing nang dipangkal menuju ke depan. Kencing pian ada sisa, apalagi nang tua-tua di atas 40 tahun. Ibarat maaf, itu sudah kelawasan dipakai kalau agak longgar. Nah, begitu kencing kerucuk-kerucuk, ayo coba, nggak percaya, pian berdiri lah ada lagi keluar air kencing, kayak di ujung itu kayak terasa di pangkal,
ada netes lagi. Lihatin tuh, kalau ada basah memang kencing pian turun. Makanya sebelum pian berdiri ada namanya tanah nuh. Tanah nuh bedahep. Fokuskan kepada pangkal kemaluan kita, dari dada turun ke bawah, bukan dehem, bukan, tapi ditekan ke bawah. Supaya yang dipangcut keluar, ditarik, namanya natru lah. Natru itu mengurut kemaluan. Caranya pun ada juga. Ini taruh di atas jempol, nang ini taruh pangkal bawah nih. Tarik, bukan 5 ya, kalau bahaya kalau 5 ditarik ya, 2 aja, nang ini atas bawah, nang ini bawah atas, nang ini bawah. Tarik, lepas, tarik lagi, tarik lagi, selesai kayak dada, baru tempeleng kepalanya supaya nang ujung ini apa, netes, baru dibilas. Wanita bang, ditekan bagian atasnya, tapi jangan keras-keras, bahaya, sebab wanita itu suaranya aurat. Gitu. Laki-laki enggak apa-apa bagian ya. Ini kalau sampai enggak biasakan gitu, berdiri kencing cerut, celana dalamnya kena tetesan air kencing, terus sholat, maka itu najis ya, najis. Makanya kalau bisa masjid jangan ada tempat berdiri, itu bukan ajaran Rasulullah ya, bukanlah ajaran Rasulullah. Nabi ajarkan kita jongkok, kaki diangkat sebelah, diangkat berdiri, bukan diangkat semuanya, ditegakkan gini nah. Gitu. Jadi kalau ada laki-laki kebiasaannya masjid, maka ujar Nabi, fashhadu lahu bil iman. Kalau ini orang meninggal, tidak usah diragukan, matinya orang itu beriman ya. Makanya orang yang ahli ke masjid biasanya meninggalnya sebelum ke masjid. Ada juga meninggal di dalam masjid, ada juga meninggal setelah pulang dari masjid. Diumumkan innalillah, loh kemarin tadi itu masih sholat kok subuh. Iya. Nah, kadang-kadang meninggal di dalam masjid. Sebab apa dikatakan beriman? Memang nang memakmurkan masjid itu orang beriman. Innama ya'muru masajidallah, biasanya ditulis nih, ditempelkan di masjid. Tahu mungkin di atas, mungkin innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja nang memakmurkan masjid itu orang-orang beriman ya. Yang memakmurkan masjid orang beriman, bukan orang Islam. Di situ dikatakan orang beriman, satu tingkat daripada muslim ya. Lebih-lebih subuh ini nangisi orang-orang pilihan. Ujar Nabi, selesai sholat subuh Nabi menoleh ke kanan, dicari ini sahabat, inna hataini sholaten, ujar Nabi, ini sholat 2 rakaat subuh, ini sholat pilihan. Dari 5 waktu paling sedikit rakaatnya subuh, tapi pahalanya paling besar. Dari subuh-subuh yang ada, paling besar pahalanya subuh hari Jum'ah. Dari Jum'ah yang ada, paling besar pahalanya adalah Jum'ah di hari Arafah. Namanya Haji Akbar. Jadi kalau orang berangkat haji pas Haji Akbar, sama pahalanya dengan berangkat haji 7 kali ya. Jadi paling utama subuh. Makanya ujar Nabi, inna hataini sholaten, ini sholat 2 rakaat asqalu alal munafik, paling berat dilakukan oleh orang yang punya sifat munafik. Jadi orang yang ahli sholat subuh adalah orang pilihan.
Rawahul Baihaqi an Abi Sa'id. Kemudian idza raaitumul harik, kalau kalian melihat kebakaran, fakabbiru, maka bacalah takbir. Di sini maksudnya adalah azan. Ya, kalau ada puting beliung keras, azanin. Ada petir, dor 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 dor, azanin. Kalau ada kebakaran, azanin. Kenapa? Fa inna takbir yudfi'uhu, karena sesungguhnya takbir itu cepat meredamkan api. Ini kadang-kadang menurut akal tidak masuk akal, tapi nyata. Ya, menurut akal tidak masuk. Lebih-lebih sampean kalau ada ini namanya nama anjing, namanya kitmir. Dalam kitab Mamba Usulul Hikmah, ya, idza ra'aitumul harik faktub, ya, kalau kau melihat kebakaran tulislah namanya anjingnya Ashabul Kahfi, kemudian nama Ashabul Kahfi, kemudian digulung dilemparkan ke api. Itu dengan izin Allah, ya, api itu cepat padam. Tapi kayaknya kita ndak hafal lah Ashabul Kahfi apa namanya, Bu? Hah? Nama Ashabul Kahfi ada yang hafal? Ya, kitmir itu kita qafta mim ya ra, kitmir, digulung. Bismillah, lemparkan ke apinya. Nah, insya Allah dengan izin Allah api itu lekas padam. Rawahu Ibnu Asakir, wallahu alam bishawab. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat. Barokah fid dini wa dunya al akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya Rabbal alamin. Allahumma ahdim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.